Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel ini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas suatu film. Film ini berjudul The Calm Beyond. Film ini bercerita tentang seorang perempuan dan gadis kecil yang bertahan dari tsunami yang menerjang seluruh dunia. Bagaimana kisah dan perjuangan yang melewati itu semua? Langsung aja kita ke inti dari film ini. Di awal film, terlihat ada seorang wanita yang baru saja terbangun dari tidurnya. Wanita ini bernama Asa. Asa sudah bertahan hidup selama berbulan-bulan di atas gedung. Ia sepertinya tinggal di atas gedung di negara Hong Kong. Asa tinggal di sana karena bencana tsunami yang menerjang seluruh dunia. Asa juga berharap bahwa nanti ada tim penyelamat yang akan menyelamatkannya. Tapi, sepertinya semua itu akan sangat sulit terjadi. Terlihat, kini semua daratan sudah tertutup air oleh tsunami. Sampai-sampai ketinggian air tersebut sudah menyerupai ketinggian gedung-gedung yang ada di perkotaan. Di sini, Asa hanya dapat mendapatkan makanan dengan memanfaatkan barang-barang yang terbawa oleh arus air. Hal tersebut sudah ia lakukan selama berbulan-bulan. Akan tetapi, kali ini dia hanya mendapatkan sebuah botol minuman alkohol. Dan tak jarang juga dia sangat frustasi dengan kehidupannya yang saat ini. Tapi dia sangat mensyukuri bahwa kehidupannya saat ini merupakan sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Di suatu hari, ketika Asa sedang menggunakan teropongnya untuk melihat ke tempat lainnya, tiba-tiba saja dia melihat perompak yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Sontak saja, dia langsung masuk ke dalam gedung untuk bersembunyi. Dan kini terlihat perompak yang berada dalam gedung tempat Asa tinggal. Perompak itu terdiri dari beberapa orang yang mencari Asa di gedung tersebut. Beruntungnya, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda kehidupan seseorang di sana, yang membuat bos mereka pun mengajak anak buahnya untuk pergi dari sana. Setelah Asa melihat para perompak itu pergi, akhirnya dia pun keluar dari tempat persembunyiannya. Di keesokan paginya, terlihat kini Asa yang sedang melakukan sebuah kegiatan, yang seperti biasa dia lakukan setiap harinya, yaitu mencari barang yang terapung di air. Ketika dia menemukan sebuah box yang berisi sebuah madu, membuatnya sangat senang, karena madu itu sangat berharga sekali bagi dirinya. Di malam harinya ketika Asa ingin tidur, tiba-tiba saja dia mendengar suatu hal yang aneh di suatu tempat. Dan ia langsung mencoba untuk mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang masih muda. Lalu Asa mulai mengikuti kemana gadis itu akan pergi. Ternyata gadis itu tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal Asa. Dia juga baru sadar jika ada orang lain yang tinggal bersebelahan dengan dirinya. Keesokan harinya, terlihat Asa yang sedang memasak mie instan kuah seperti biasa. Setelah dirasa mie-nya sudah matang, dia mencoba membagikan segelas lagi mie instannya kepada perempuan tadi. Setelah itu, Asa akhirnya flashback dan mengingat masa lalu, ketika adiknya yang bernama Ami sedang berulang tahun. Di sana, Asa terlihat sirik kepada adiknya, karena adiknya ini mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada orang tuanya. Berbanding terbalik dengan Asa yang terlihat kurang perhatian dan melakukan semuanya sendiri. Kemudian, kini Asa dan gadis kecil itu mulai terlihat lebih akrab. Keesokan harinya, ketika Asa sedang menikmati mie instan kesukaannya seperti biasa, tiba-tiba saja gadis kecil itu menirukan bagaimana cara Asa makan. Lalu pada malam harinya, Asa memutuskan untuk tidur berdampingan dengan gadis kecil itu. Ia juga memperkenalkan dirinya kepada gadis kecil itu. Dan gadis kecil itu juga memperkenalkan dirinya bahwa dia bernama Yuen. Dan akhirnya mereka menjadi teman. Di keesokan harinya, Asa merasa bahwa kalung yang biasa ia kenakan sudah tidak ada lagi di lehernya.
Hal itu juga yang membuat Asa berpikir bahwa Yuen sudah mengambilnya. Tapi perampok yang dulu pernah mencarinya kini berada di tempat tersebut. Akan tetapi, para perampok tersebut tetap saja tidak menemukan keberadaan Asa. Lalu ketika Asa sedang memandikan Yuen, Asa bertanya, apakah Yuen yang sudah mengambil kalung miliknya? Lalu gadis kecil itu menjawab bahwa dia sama sekali tidak pernah mengambil barang milik Asa. Beberapa saat kemudian, Asa pergi ke kamar Yuen untuk mencari kalung tersebut. Jika ada barang bukti di sana, Asa berharap bahwa Yuen akan mengakui perbuatannya. Namun karena tak ada respon sama sekali, membuat Asa pergi lagi ke atas gedung. Lalu pada suatu hari ketika Asa sedang tidur, dia dibangunkan oleh Yuen karena telah bermimpi buruk. Dan ketika Asa sudah terbangun, dia mengajak Yuen untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Ketika Asa sudah berada di ruangan itu, membuat dirinya mengingat kembali masa lalunya. Di ingatan masa lalunya, dia sedang menonton sebuah berita yang mengabarkan suatu tsunami yang datang begitu besar. Dan dia dipanggil oleh ibunya untuk makan bersama. Ketika makan bersama, dia dan ibunya terlibat suatu perdebatan yang membuat Asa memutuskan untuk pergi dari sana. Dan kini kita melihat Asa yang sedang menghampiri Yuen, yang sedang membuat perahu layar dengan menggunakan bahan-bahan bekas. Yuen berkata bahwa dia membuat perahu ini untuk pergi dari sana. Yuen juga menunjukkan sebuah pistol flare yang berada di sana. Hal itu membuat Asa marah, karena pistol tersebut bukanlah sebuah mainan. Lalu terlihat Asa yang sedang membangunkan Yuen yang sedang tertidur. Asa meminta bantuan Yuen untuk memindahkan air sisa tambungan hujan. Ia tidak mengira bahwa semua tambungan air terisi penuh oleh hujan. Lalu ketika sudah memindahkan semua air, Yuen menghampiri Asa yang sedang melihat foto dirinya dengan adiknya. Asa juga bercerita bahwa kini adiknya sudah tiada. Kemudian Asa menemukan kalungnya yang berada di bawah tempat tidur. Ternyata selama ini kalungnya itu bukan hilang, tetapi dia sendiri yang lupa menyimpannya. Kini waktu pun terus berjalan. Asa dan Yuen terus berusaha menjalankan semuanya setiap hari. Bahkan, mereka terlihat seperti saudara yang sangat menyayangi. Keesokan harinya, terlihat mereka yang sedang memindahkan barang ke perahu layar yang sedang mereka buat. Namun, ketika Asa sedang melihat ke beberapa tempat, terlihat ada perampok itu lagi yang sedang melihat ke arah dirinya. Asa kemudian meminta Yuen untuk bersembunyi di suatu tempat, sedangkan dirinya akan bersembunyi di tempat lainnya. Dan ketika Asa akan meninggalkan Yuen, Asa juga berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Asa terlihat akan bersembunyi di suatu ruangan. Kini, akhirnya para perompak itu telah sampai di tempat Asa berada. Mereka semua mulai mengacak-acak barang milik Asa. Namun, para perompak itu belum bisa menemukan keberadaan Asa dan Yuen. Asa yang sedang bersembunyi, kemudian flashback mengenai awal mula tsunami itu terjadi, di mana ketika adiknya dan Asa pergi jalan-jalan, tiba-tiba dia melihat aliran air yang sangat tinggi. Lalu dia mengajak adiknya untuk menaiki gedung yang cukup tinggi. Kembali lagi kepada perompak yang kini telah menemukan keberadaan Yuen. Tiba-tiba, Asa teringat lagi kepada adiknya yang sedang menaiki anak tangga di sebuah gedung. Asa akhirnya sampai di atas gedung dan menemukan kalung milik adiknya di atas sana. Ia menyesal karena telah meninggalkan adiknya yang masih berada di anak tangga gedung. Dan itulah mengapa adik Asa meninggal dunia. Akhirnya Asa pun menyerahkan diri kepada para perompak itu, karena dia yang tidak ingin kehilangan lagi seseorang dalam hidupnya. Para perompak itu akhirnya membawa Yuen dan Asa menaiki ke sebuah kapal. Mereka akan dijadikan sandera oleh para perompak itu. Asa kemudian melawan salah satu dari perompak yang sedang membawanya. Akhirnya Asa juga membunuh perompak itu dengan pistol flare milik Yuen sebelumnya. Akhirnya perompak yang lain pun mencari Asa yang sudah melarikan diri. Namun Asa yang sudah mahir dalam bertahan hidup mampu melumpuhkan perompak tersebut. Dengan sangat brutal, Asa pun berhasil membunuh perompak itu. Hal itu dia lakukan untuk dapat menyelamatkan Yuen.
Kini Asa pun harus berhadapan dengan bos kelompok tersebut. Dan ternyata Asa dapat mengalahkannya, sampai-sampai bos perompak itu tewas. Dan kini Asa menghadapi seorang anak yang termasuk anggota dari perompak itu. Asa pun hanya cukup mengurung anak itu di atas gedung, tanpa harus menghabisinya. Dan kini tersisa satu perompak, di mana dia sedang berjaga di atas kapal tempat Yuen ditahan. Yuen pun mendorong orang itu ke air, dan akhirnya orang itu disantap oleh ikan yang berada di air. Kini Asa dan Yuen kembali bersama seperti hari-hari sebelumnya. Asa juga mengajak Yuen untuk pergi dari tempat itu. Ia berencana untuk mencari tempat perlindungan di suatu tempat. Dan beruntungnya, di kapal itu berisi banyak sekali makanan. Dan sangat cukup untuk beberapa bulan ke depan. Di akhir cerita terlihat keadaan kota yang kini sudah tenggelam oleh air laut. Hingga kemudian, film pun berakhir. Dari film ini kita sadar bahwa alam bisa saja bergejolak kapan saja dan tanpa memberitahu kita siap atau belum. Kita sebagai manusia sudah tentunya harus menjaga lingkungan kita. Kita juga diajarkan untuk tetap bertahan dan jangan pantang menyerah dalam suatu keadaan yang bahkan sangat sulit bagi kita. Kita harus mencari jalan keluar agar kita dapat keluar dari masalah tersebut. Dan menurut kalian, apa nih pesan yang bisa kalian tangkap sendiri dari film ini? Terima kasih bagi kalian sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lalu, bagi kalian yang ingin merekomendasikan film untuk dibahas berikutnya, boleh komen di bawah. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.